Pemirsa, jantung adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Organ yang selalu bekerja tanpa henti selama hidup kita. Pada Hari Jantung Sedunia 2023, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pernyataan bahwa di dunia penyakit jantung menjadi penyebab utama di Indonesia. Salah satunya adalah stroke 19,42% dan iskemik atau serangan jantung 14,38%. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengenali dan mendalami apa itu penyakit jantung agar dapat dihindari dan diobati sedini mungkin. Dan pemirsa TV, yuk kita kenali jantung kita lebih baik lagi. Dan untuk itu setelah hadir di studio kami ada dokter spesialis jantung pembuluh darah, Dr. Willy Suryawan, SPJP FIHA. Selamat datang dok di studio kami. Ya, selamat datang. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh ini sebenarnya penyakit jantung itu apa sih dok? Untuk penyakit jantung sebenarnya ada beberapa jenis ya dan bisa diderita baik oleh anak maupun orang dewasa ya. Jadi range umur penyakit jantung itu bisa mengenai anak dan juga dewasa tergantung dari jenis penyakitnya. Penyakit jantung itu bisa berupa penyakit jantung koroner atau penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantung kita. Oke, kemudian ada penyakit jantung bawaan, yaitu penyakit jantung yang didapatkan oleh seseorang sejak dari dia lahir, itu penyakit jantung bawaan. Kemudian ada penyakit katup jantung, jadi jantung itu punya 4 ruang, dan keempat ruang itu tentu punya pintu. Nah, pintu itu yang disebut katup jantung. Nah, itu kadang-kadang bisa dia menyempit atau dia lepas atau dull istilah kita ya. Jadi dia ada bocor, itu yang penyakit katup bocor, jantung yang bocor. Kemudian ada penyakit kelistrikan jantung. Jadi ada gangguan irama jantung di mana irama jantungnya itu tidak teratur dengan jadi yang bisa lebih cepat atau juga yang lebih lambat. Dan ke semua jenis penyakit tersebut itu bisa mengenai dari usia manapun gitu. Kemudian pada akhirnya beberapa penyakit tersebut itu akan menyebabkan akhir dari komplikasi dari jantung, yaitu penyakit gagal jantung. Jadi kalau ada yang pernah mendengar, oh jantungnya membesar atau ada pembengkakan jantung, itu artinya apa? Itu artinya dia sudah komplikasi dari penyakit jantungnya. Ya. Kemudian yang mungkin saya ingin mengkoreksi yang sebelumnya, jadi bahwa ada penyakit pembuluh darah juga, termasuk pembuluh darah otak, yaitu yang tadi disebutkan stroke. Stroke itu sebenarnya adalah pecahnya atau mungkin menyempitnya pembuluh darah di otak, ya itu adalah penyakit pembuluh darah jantung, ya pembuluh darah, maaf, koreksi, pembuluh darah itu ada di otak, ada di jantung, ada di kaki gitu. Nah, itu juga penyakit satu lagi yang paling sering kita dapatkan tetapi suka dilupakan atau tidak diindahkan oleh masyarakat, yaitu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kembali lagi bahwa tekanan darah tinggi memiliki komplikasi, salah satunya adalah gagal jantung. Gitu ya. Jadi jenis penyakit jantung itu sangat banyak dan beragam. Ya, untuk tanda dan gejala penyakit jantung itu untuk secara spesifik atau dari satu-satu gejalanya seperti apa atau secara umum sama? Sebenarnya masing-masing penyakit jantung itu memiliki karakteristik gejalanya, gejala klinisnya. Tetapi mungkin ada beberapa gejala yang bisa menunjukkan bahwa pasien itu mungkin saja memiliki penyakit jantung. Jadi salah satunya pertama adalah keluhan nyeri dada. Keluhan nyeri dada itu bisa bermacam-macam dengan berbagai macam penjelasan nyeri dadanya. Kemudian ada berdebar. Kemudian yang ketiga adalah sesak nafas. Nah, untuk sesak nafas yang khas pada penyakit jantung adalah sesak nafas yang muncul terutama ketika aktivitas. Dan biasanya dipengaruhi oleh posisi dan berbagai macam kriteria lainnya. Nah, selain ketiga gejala itu, pingsan atau kelingan atau perasaan berputar juga bisa menjadi salah satu tanda awal merupakan pasien itu memiliki
masalah di jantungnya atau tidak gitu. Jadi ada 4 gejala yang khas untuk pasien-pasien penyakit jantung. Dari 4 itu yang benar-benar menunjukkan gejala penyakit jantung tuh apa, Dok? Nggak ada sih. Intinya kalau misalnya pasien, karena masing-masing penyakit jantung itu memiliki karakteristik gejala klinisnya. Tetapi kalau misalnya dari pemirsa itu memiliki salah satu gejala klinis itu misalnya nyeri dada atau sesak napas dan keluhan itu tidak berkurang atau mungkin secara persisten itu muncul terus, mungkin bisa kita konsultasi ke dokter untuk mencari tahu apakah memang pemirsa punya penyakit jantung atau tidak. Ya, kadang kan pemirsa suka analisis sendiri, ya ternyata saya penyakit jantung, padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi untuk lebih menspesifikkan seperti saya bilang tadi, jadi keempat gejala klinis tersebut itu bisa disebabkan oleh penyakit jantung, bisa tidak disebabkan oleh penyakit jantung. Tetapi mereka memiliki karakteristiknya. Nyeri dada sendiri itu sebenarnya tidak hanya penyakit jantung saja, jadi permasalahan di paru juga bisa menyebabkan nyeri dada, gitu. Nah, tapi nyeri dada yang khas pada pasien penyakit jantung ada nyeri dada yang tidak bisa dilokalisir biasanya. Nyeri dadanya itu tidak bisa ditunjuk. Kalau misalnya ada pasien yang mengatakan nyeri dada di mana, dia bisa menunjuk secara tepat, exactly, misalnya dia oke, saya nyeri dada yang di bagian ini. Itu kemungkinan besar bukan malah penyakit jantung. Karena biasanya penyakit jantung itu nyeri dadanya itu dia nggak bisa menjelaskannya, cuma bilang oke, dada saya nggak nyaman, seperti dada saya itu seperti ditimpa benda berat. Nah, itu yang biasanya khas untuk nyeri dada karena jantung. Dan biasanya nyeri dadanya itu disertai oleh gejala lain, contohnya adalah keringat dingin, mual muntah gitu. Pada beberapa kasus di mana misalnya usia pada pasien-pasien penyakit ginjal, penyakit gula, atau mungkin usia, itu biasanya nyeri dadanya lebih nggak khas lagi, dia kadang-kadang malah nyeri ulu hati. Jadi hati-hati pada misalnya pasien-pasien usia tua, perempuan punya penyakit ginjal, punya penyakit gula, ketika dia mengatakan oke, saya nyeri ulu hati, itu artinya bisa saja itu adalah penyakit salah satu gejala penyakit jantung koroner, tetapi dia tidak khas gitu. Nah, itu untuk nyeri dadanya. Kalau sesak napas tadi saya sudah jelaskan, sesak napasnya terutama ketika aktivitas berat. Contohnya gini, saya kalau naik tangga capek, dulu saya bisa naik tangga. Saya dulu kamarnya di lantai 2. Terus sekarang karena saya sesak napas, saya nggak bisa naik ke lantai 2, akhirnya pindah ke kamarnya lantai 1. Itu sangat khas untuk penyakit katup jantung. Sehingga jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, atau misalnya saya biasa bisa lari 5 km atau 3 km, terus tiba-tiba saya pelan-pelan menurun kemampuan saya tanpa ada penjelasan yang logis gitu. Nah, misalnya jadinya saya jalan aja saya capek. Nah, itu juga salah satu gejala penyakit jantung. Kalau faktor usia nggak? Faktor usia tetap, tapi dia biasanya akan gradual. Dalam artian dia kan kalau usia kan dia misalnya sepantarannya gitu, sepantarannya. Dulu saya bisa misalnya usia 30-40 saya bisa lari 10 km. Kemudian ketika saya usia 70 tahun saya nggak bisa. Nah, itu wajar. Tapi kalau misalnya dalam waktu sebulan 2 bulan ini tiba-tiba dia dalam jangka waktu waktu yang pendek singkat, dia dan sangat benar-benar kemampuan fisiknya juga berkurang. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa ada permasalahan di jantungnya gitu. Yang satu lagi? Yang satu lagi berdebar. Nah, kalau berdebarnya itu berdebar dan pingsan itu juga masing-masing itu sih nggak bisa kita terlalu deskripsikan karena masing-masing penyakit berbeda. Tapi intinya kalau misalnya tiba-tiba berdebar tanpa ada alasan yang jelas, misalnya gini, lagi istirahat, lagi ngomong-ngomong tiba-tiba mendadak, spontan dia langsung berdebar, dan itu bisa dirasakan. Jadi istilahnya di Perhimpunan Dokter Jantung itu ada namanya menari, yaitu meraba nadi sendiri. Jadi cara meraba nadi itu adanya di sini sama di sini yang bisa paling kita rasakan. Nah, ini ada namanya arteri. Jadi arteri radialis, di sini ada arteri karotis. Nah, ini kan kita susah untuk merabanya. Nah, ini caranya. Jadi meraba nadi sendiri. Jadi kita bisa 3 jari kita letakkan di sini di daerah jempol.
Nah, ini kita raba. Oke. Kalau misalnya kita ada keluhan berdebar, terus rasanya dadanya ini nggak nyaman gitu, terus kita rasakan di sini dan itu cepat nadi kita lebih dari 100 kali per menit. Nah, itu dan tidak teratur, mungkin itu ada suatu gejala gangguan irama jantung. Oke. Jadi untuk keluhan berdebar yang khas untuk penyakit jantung, satu adalah dia spontan, ya. Tidak misalnya karena lagi habis olahraga atau habis dikejutkan orang, atau misalnya lagi ada masalah psikis atau baru minum kopi. Nah, kopi mungkinnya banyak nih gitu, karena itu berdebar. Itu nggak spesifik sih. Tapi kalau misalnya ini lagi mau tidur tiba-tiba berdebar. Nah, segera lakukan pemeriksaan mernari atau meraba nadi sendiri. Jadi lihat di sini ada jempol, kemudian ada pergelangan tangan, ada 3 jari, rasakan di sini. Itu teman-teman akan merasakan sendiri apa itu nadi arteri karotis. Nah, hitung. Kalau lebih dari 100 kali per menit, kemudian juga tidak teratur, nah itu bisa merupakan salah satu gangguan irama jantung. Berarti tidak teraturnya kayak? Ya, karena kita jantung itu normalnya kan akan tek, 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 tek. Nah, ketika dia tek, 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 terus pelan, tek, 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 tek. Nah, itu tidak teratur. Bisa kita rasakan sendiri kok. Kalau misalnya sering-sering latihan, itu bisa, oh ini nadi gitu. Berarti di antara 4 ciri-ciri, umpama hanya 2, berarti enggak, bukan, salah satunya aja itu bisa merupakan salah satunya aja bisa merupakan gejala penyakit jantung. Oke. Untuk penyebab penyakit jantung, Dok, itu biasanya apa aja? Oke, jadi untuk sebenarnya penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang dikatakan penyakit jantung itu maksudnya adalah penyakit jantung koroner, yaitu ada penyempitan pembuluh darah jantung. Oke. Nah, untuk penyempitan pembuluh darah jantung itu penyebabnya adalah gaya hidup sebenarnya. Baik, saya tuh sering menganalogikan pembuluh darah di jantung itu semacam pipa di rumah kita, ya. Pipa di rumah kita kalau usianya makin lama makin itu dia akan ada berkarat kan. Nah, sekarang bagaimana kecepatan berkaratnya? Ada orang yang rumahnya mungkin pipanya nggak akan sering sumbat, atau ada yang langsung sering sumbat. Kenapa sering sumbat? Oh, ternyata dia sering lemak-lemak, minyak-minyak dibuangnya tuh ke pipanya, sehingga apa? Sehingga cepat tuh pipanya sumbat. Ada orang yang dia rapi, bersih, sehingga dia kalau misalnya cuci piring, itu sampah yang berminyak itu dibuangnya dulu. Nah, itu sama juga pembuluh darah jantung itu. Pembuluh darah jantung, semakin kita sering membuang sampah, ya, membuang sampah itu artinya apa? Gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat itu yang pertama adalah merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama dari penyempitan pembuluh darah jantung, ya. Jadi rokok adalah tidak ada satupun dokter, tidak ada satupun studi yang mengatakan manfaat dari rokok. Jadi berpikirlah bahwa ketika kita membeli rokok, kita merokok, itu artinya kita membakar duit kita dan memasukkan racun ke jantung kita. Oke, jadi pertama adalah gaya hidupnya yang yang menjadi penyebab penyakit jantung koroner adalah pertama adalah rokok. Kemudian adalah makanan kolesterol atau berlemak. Nah, seperti saya bilang tadi, bayangkan pipa. Ini ada rumah nih. Satu orang pipanya itu tiap dia cuci dia makan minyak terus kan, dibuangnya kayak itu. Oh, udah deh. Setahun 2 tahun tuh pipa pasti akan sumbat gitu ya. Tapi ada orang yang dia telaten, dia nggak makan makanan yang berlemak. Nah, itu tentu di tempat cuci piringnya itu kan akan jarang sumbat kan. Nah, itu seperti itu dia. Pertama, makanan berlemak, kemudian kolesterol, makanan asin juga sebenarnya juga tidak baik ya gitu. Tapi memang makanan kita rata-rata asin ya. Jadi sebenarnya kalau WHO itu bilang 1 sendok teh kecil itu adalah kadar di mana maksimal kita memberikan makanan satu hari. Tetapi kayak kebayangkan kalau misalnya kalau Mbak pernah masak nggak akan pernah lihat 1 sendok itu semua karena itu yang itu. Jadi orang Indonesia memang kita itu makanan kita cenderung asin sehingga menyebabkan kita tuh angka tekanan hipertensi kita, tekanan darah tinggi kita itu sangat tinggi. Ya. Nah, dan apalagi kita juga senang kayak ikan asin semua ya gitu. Nah, itu yang membuat kita juga
apa namanya, salah satu faktor resiko ya. Oke. Gitu. Kemudian obesitas. Berarti obesitas itu sebenarnya lebih adalah konsumsi intake gula. Gula yang berlebih, jadi gula itu ada gula baik, ada gula jahat. Gula baik itu adalah gula pasir. Gula jahat itu adalah gula pasir atau minuman-minuman kemasan yang nggak ada kandungan gizinya, tapi hanya ada kalorinya. Kalau Mbak bisa cek itu satu air minum kemasan itu sekitar 100-an kalori. Itu tidak ada kandungan gizinya tidak ada kandungan gizi di air mineral itu, dan tidak ada, jadi istilahnya gini, kita tuh meminum kalori air kemasan itu, sedangkan kebutuhan kalori kita itu cuma sekitar 2000 kilokalori kan, 2000 kalori kan, artinya apa? Hanya dengan kita minum dahaga itu yang tidak ada kandungan gizinya, kita menyebabkan kita mengambil 1/10 dari kebutuhan kalori kita, sehingga apa? Karena kita sering gula, es krim dan lain-lain, itu menyebabkan kita kelebihan kalori. Akhirnya apa? Obesitas. Obesitas juga merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Secara umum sih seperti itu ya Mbak. Jadi memang lifestyle. Nah, kemudian satu adalah sedentary lifestyle. Artinya apa? Gaya hidup yang mana kita sering malas untuk bergerak. Ya, orang Indonesia kan seringnya kan main handphone di tempat tidur. Nah, itu adalah salah satu faktor risiko juga untuk penyakit jantung koroner, ya. Gitu. Untuk rentang usia dari penyakit jantung itu, rentang usianya dari berapa sampai berapa tahun? Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa penyakit jantung itu sebenarnya bermacam-macam, sehingga kalau penyakit jantung bawaan bahkan dari bayi usia setahun pun itu sudah dapat gitu loh, kadang-kadang ya penyakit jantung bawaan gitu. Kemudian kalau penyakit katup jantung itu bisa terjadi di usia muda ya. Tetapi kalau penyakit jantung koroner sebenarnya bisa, trennya sekarang adalah semakin muda pasien itu datang serangan jantung. Dulu orang usia 20-an tahun, 30-an tahun serangan jantung itu jarang banget, jarang. Sekarang usia 30-an itu udah resiko sekali untuk serangan jantung. Apa? Karena kita memang data WHO mengatakan 60% laki-laki Indonesia itu perokok. Perokok mungkin apakah aktif smoker atau bukan, maksudnya dia pernah merokok, ex-smoker gitu. Bayangkan berarti 2/3 pria Indonesia itu perokok. Artinya apa? Semakin tinggi tuh kemungkinan kita untuk serangan jantung di usia muda. Makanya itu zaman dulu itu usia serangan jantung itu 40-50, sekarang usia 20-an tahun aja udah ada yang serangan jantung. Gitu. Nah, itu kalau misalnya untuk penyakit jantung koroner. Jadi sekarang usia muda pun bisa serangan jantung koroner. Tapi ada catatan seperti ini. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan itu memiliki hormon estrogen, itu jadi karunia dari Allah mungkin ya. Jadi perempuan itu punya estrogen, sehingga estrogen itu bersifat bisa kita kardioprotektif. Artinya apa? Hormon estrogen itulah yang melindungi perempuan untuk terjadinya serangan jantung. Jadi sebenarnya serangan jantung itu lebih sering terjadi pada pria. Karena dia tidak punya hormon estrogen, ya, gitu. Jadi hormon testosteron itu, hormon pria, itu adalah salah satu faktor resiko juga untuk terjadinya serangan jantung, gitu. Makanya zaman dulu ada yang bilang penyakit jantung koroner ini, serangan jantung, dia bilang adalah widowmaker. Widow itu janda. Jadi penyakit jantung yang bikin orang-orang jadi janda, gitu. Nah, itulah dulu seperti itu. Nah, tetapi ketika perempuan itu memasuki premenopause atau menopause, nah itu menopause atau premenopause itu maksudnya dia nge-haid lagi, nah itu disitulah dia sudah mulai setara. Gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau perempuan masih haidnya lancar, kemudian datang dengan nyeri dada dan presentasi klinisnya baik, jarang sekali serangan jantung. Jarang sekali serangan jantung. Seperti itu. Kalau untuk yang terjadi di usia muda ini, lifestyle, junk food termasuk juga? Termasuk juga, karena junk food sama. Junk food itu dia kandungan kalorinya tinggi, tetapi kandungan gizinya rendah.
Jadi makanan yang bergizi itu artinya apa? Makanan yang mengenyangkan, yang secara nutrisinya, baik nutrisi makronutrien itu adalah protein, karbohidrat, lemak gitu, itu terpenuhi, dan juga mikronutriennya, yaitu apa? Jadi segala macam antioksidan, segala macam multivitamin itu masuk dalam itu. Makanya sebenarnya kan kalau makanan tradisional kita itu baik, kenapa? Karena dia semua makronutrien, mikronutriennya bagus gitu. Tapi kalau junk food enggak, junk food adalah kita hanya memasukkan makronutriennya saja, mikronutriennya enggak ada. Dan itu rata-rata semuanya memakai zat pengawet. Sehingga kenapa? Karena zat pengawet sehingga gizinya hilang dengan tinggi kalori gitu. Kalau Mbak bisa cek rata-rata konsumsi makanan kita dengan Coca-Cola, dengan semuanya ayam dan nasi itu hampir 1000 kalori. Artinya apa? Setengah kebutuhan kalori kita udah terpenuhi dan kita nggak kenyang. Nggak kenyang dengan junk food. Akhirnya apa? Kita cenderung untuk makan lagi yang lebih banyak. Akhirnya kebutuhan kalori kita jadi berlebih, ya. Jadinya kita bisa 3000 kalori, bisa 4000 kalori. Apakah jadi kita obesitas gitu. Berarti maksimal dalam seminggu berapa kali bisa junk food atau ada? Sebenarnya nggak ada maksimal atau minimalnya sih. Tapi mungkin kalau misalnya memang terpaksa ini kalau terpaksa untuk mengkonsumsi junk food, maka pilihlah mungkin yang lebih less evil istilah kita. Jadi artinya lebih kita memilihnya mungkin gini nih. Kan ada pilihan dari junk food-nya. Nah, mungkin biasanya kan Coca-Cola atau Fanta atau iced tea gitu kan. Ganti air mineral. Kemudian misalnya kalau ayam. Nah, ayam itu sebenarnya yang paling baik adalah dada ayam karena di situ kandungan proteinnya gitu. Jadi pilihlah dada ayam. Kemudian mungkin pilihlah yang tanda kutip yang tidak banyak crispy-nya itu. Kenapa? Karena crispy-nya itu kan dia kulit ayam. Jadi lemak. Malah itu yang enak. Iya, nah tapi itu yang susahnya. Jadi ayam itu kandungan lemaknya tuh di kulitnya. Di kulitnya, sehingga kita makan kulit ayam itu berarti kita makan lemaknya aja semua. Nah, lemaknya itu ditambah deep fry, udah disitulah semua kandungan yang tidak ada manfaatnya itu. Jadi boleh makan junk food boleh, tetapi satu kita ganti air mineral. Kemudian pilih ayamnya adalah ayam yang kalau bisa dada ayam atau mungkin pilihannya mungkin paha atas. Dan kulit ayamnya kalau bisa kalau misalnya memang dia dilepas kulit ayamnya gitu. Karena itu yang paling favorit. Tapi itu yang paling favorit. Ya seperti itu. Tapi ya nggak ada batasan untuk makan junk food. Tetapi ingatlah bahwa junk food itu adalah makanan tinggi kalori tetapi rendah gizi. Kalau bergadang dok? Bergadang secara umum kalau untuk gini. Ini agak tricky nih pertanyaan mengenai bergadang. Kenapa? Bergadang karena memang kebutuhan, sebenarnya memang ada yang bilang 6-8 jam itu kebutuhan istirahat manusia ya. Tetapi banyak orang-orang besar, contohnya Habibie ya, setahu saya itu dia cuma tidur 4-5 jam. Tapi 4-5 jamnya itu memang dia tidur dalam, deep sleep gitu ya kan. Nah, jadi untuk begadang ini ada pro dan kontra sih sebenarnya, dan untuk begadang menurut setahu saya tidak ada direct result gitu, menghasilkan penyakit jantung enggak gitu, tapi mungkin dia menambah, misalnya kita jadinya pertama kurang istirahat, tidak konsentrasi, kemudian biasanya kalau kita begadang kan biasanya kita cenderung lapar kan, jadi sehingga kita memilih makanan yang tidak sehat gitu, secara tidak langsung gitu. Untuk jenis penyakit yang ditemukan di usia muda, itu rata-rata apa aja tuh dok? Kalau rentang SD atau SMP biasanya penyakit jantung bawaan. Yang 20 sampai 30 tahun. Seperti saya bilang tadi, jadi memang kalau penyakit jantung koroner zaman dulu itu usia 4. Selain jantung koroner, ada yang lain? Ada namanya penyakit katup jantung yang disebabkan penyakit jantung rematik. Nah ini lebih yang nadanya ini ya? Ya, jadi bukan. Jadi penyakit jantung rematik ini juga salah satu penyakit jantung yang saya bilang adalah endemik di Indonesia. Artinya apa? Banyak banget kita temuin di Indonesia, dan rata-rata yang menderita itu yang low income, sehingga agak sulit untuk
apa namanya mengobatinya. Jadi ada namanya penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri itu biasanya awalnya di tenggorokan. Oke. Di tenggorokan. Nah, di tenggorokan kemudian karena jadi kita bakteri itu dia punya itu ya, punya kayak selongsongnya, ada kulitnya lah. Kulitnya ini mirip sama kulit katup jantung. Oh. Itu pula jadinya lucunya. Nah, kulit yang ini mirip sama katup jantung, sehingga kan namanya ketika bakteri masuk itu kan antibodi akan terbentuk. Nah, antibodi yang di tubuh kita itu mengira bahwa katup jantung ini adalah bakterinya, sehingga diserangnya lah apa namanya katup jantung, sehingga katup jantung itu tuh bocor. Itu ada namanya penyakit jantung rematik ya. Nah, infeksi bakteri ini, bakterinya namanya Staphylococcus aureus, yang paling itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena biasanya masyarakat menengah ke bawah itu pertama mungkin tinggal di daerah yang padat penduduk, kemudian juga secara hygiene-nya kurang. Biasanya tempat tinggalnya itu tidak tidak ada pencahayaan yang cukup, kemudian kemudian kebersihan gizinya juga kurang, kebersihan giginya kurang, sehingga dia sangat rentan untuk infeksi bakteri yang itu. Nah, infeksi yang bakteri itu akan menyebabkan penyakit jantung rematik, sehingga penyakit jantung rematik saya bilang kan dia menyerang katup jantung kan, bocor. Nah, itu yang menyebabkan penyakit katup jantung di usia muda. Dan itu endemik di Indonesia. Di luar negeri itu jarang. Penyakit ini jarang di Indonesia, di luar negeri. Berarti berapa persen? Sering sekali, banyak. Kenapa? Karena memang infeksinya adalah, kalau kita nama bakterinya adalah Staphylococcus beta hemolyticus ya. Jadi itu suatu bakteri yang sebenarnya itu menyerang tenggorokan, tapi akhirnya menyebabkan ke katup jantung. Satu lagi adalah penyakit pasien-pasien yang menengah ke bawah, dia tidak punya akses ke fasilitas kesehatan. Jadi kadang-kadang kan dia itu mungkin awalnya tuh infeksi bakteri, infeksi saluran pernafasan atas bakteri, tapi dibiarkan aja karena dia nggak punya akses. Orang tuanya juga mungkin beredukasi rendah, sehingga dia ini anak batuk pilek biasa nih gitu, nggak peduli gitu. Anaknya sakit, biarin aja, karena dia juga udah fokus untuk mencari nafkah gitu. Akibatnya apa? Itu yang akhirnya sequel dari penyakit itu adalah penyakit katup jantung. Dan ciri-cirinya? Biasanya itu pasien itu datang macam-macam tuh. Dia dengan keluhan sesak, kakinya bengkak, perutnya bengkak. Bengkaknya dalam seperti apa? Maksudnya bengkak, kakinya bengkak gitu, seperti dan biasanya demam gitu. Dan ternyata setelah kita USG jantung, nah itu ada penyakit katup jantung gitu. Dan kita tanya, bulan lalu ada demam ya? Iya. Datang ke rumah sakit nggak? Atau datang ke puskesmas nggak? Enggak. Ya. Kalau ciri-ciri demamnya, demam yang seperti apa? Karena kan demam umum banyak kan. Demam batuk, kadang-kadang cuma demam batuk pilek biasa. Nggak kelihatan ciri-cirinya, spesifiknya apa? Nggak ada. Biasanya itu penyakit jantung rematik, datangnya itu udah kondisi yang udah agak berat sih. Untuk mencegahnya? Mencegahnya, saran saya adalah ketika anak dia sudah ada batuk, pilek, demam, dan 2-3 hari tidak sembuh, sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan. Ini untuk dari anak atau untuk kita udah dewasa? Anak dewasa lah, maksudnya biasanya ini terkenanya ya remaja lah ya, anak dan remaja. Jadi kalau misalnya ada batuk, demam, pilek dan tidak sembuh, sebaiknya datang ke rumah sakit atau datang ke fasilitas kesehatan, apapun itu ya fasilitas kesehatannya, untuk diperiksa. Karena ketika misalnya dia lagi batuk, demam, pilek itu dan memang ternyata terbukti bahwa ada masalah karena infeksi bakteri, itu kelihatan sekali sih di itunya waktu pemeriksaan, dan diberikan antibiotik, itu udah selesai masalahnya gitu. Jadi tanpa harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi sebenarnya pencegahan sih, pencegahan. Dan memang kembali lagi tadi yang saya bilang, pola gaya hidup sehat. Tentu saja kan hygiene dari rumah kita, kemudian
kebersihan rumah kita itu kan menjadi salah satu faktor kan, bagaimana ini anak sering sakit atau enggak gitu kan. Berarti dimulai dari anak-anak ya dok? Bisa. Dari anak-anak yang bertumpuk-tumpuk atau memang dari anak-anak memang udah langsung bisa? Maksudnya? Dari anak-anak maksudnya anak-anak yang langsung bisa kena penyakit jantungnya atau dari anak-anak sebenarnya dari anak-anak batuk yang demam yang dibiarkan gitu? Iya. Efeknya nanti pada saat kita udah Nanti keluar. sesudah itu biasanya muncul. Efeknya biasanya muncul pada saat berapa tahun kemudian atau? Kadang beberapa minggu. Oh, cuman beberapa minggu kemudian? Beberapa minggu atau kadang-kadang. Nah, kembali lagi, kita harus memahami bahwa beberapa masyarakat kita itu tidak terlalu tidak terlalu perhatian dengan kesehatan. Jadi kadang-kadang ya cuma batuk pilek biasa aja. Mungkin dia ada keluhan, tetapi karena dia nganggap oke ini biasa aja gitu. Sampai akhirnya benar-benar sudah kondisi yang sangat berat sekali datang ke rumah sakit. Nah, di situ yang sudah terlambat sebenarnya. Oke. Untuk yang di usia muda kan ada yang tadi yang faktor yang bakteri ini. Terus ada serangan jantung yang pada saat usia muda itu biasanya rata-rata karena apa itu? Kalau usia muda itu kalau di 20 tahun, jadi serangan jantung, penyakit jantung koroner di usia 20 tahun itu ada hubungannya family history. Oke. Jadi artinya genetik apa? Ya, itu berkaitan dengan riwayat keluarga. Oh, berarti ada mitos yang bahwa penyakit jantung itu keturunan bisa? Ada. Jadi memang Presentasinya berapa? nggak bisa dibilang persentase sih Mbak. Jadi intinya Cuma adalah riwayat ayah ada keturunan, Ya. ada penyakit jantung. Persentase untuk nurun ke anaknya? jadi gini Mbak. Jadi penyakit jantung itu kita ngomongin penyakit jantung koroner ya. Jadi namanya ada kita bilang cardiac risk factor ya. Jadi faktor resiko jantung koroner ya. Semua itu berkontribusi dalam ini menentukan nih pasien akan penyakit jantung koroner atau enggak gitu. Jadi mungkin dia begini, dia punya riwayat keluarganya penyakit bapaknya mungkin atau ibunya meninggal serangan jantung di usia muda. Tentu berarti dia punya nih bakat kan. Tapi kalau dia gaya hidupnya sehat, terus dia juga tidak merokok, kemudian berat badannya diatur sedemikian rupa sehingga sehat gitu, rajin olahraga, mungkin aja nggak akan terkena serangan jantung gitu. Tetapi misalnya nih ya pasien nih dia sehat-sehat aja nggak ada itu, cuma dia makannya sembarangan, ngerokoknya kuat, udah bisa aja di usia muda pun juga ada. Tanpa ada genetik? Tanpa ada genetik. Saya pernah beberapa kali itu usia 29, 30, bahkan saya pernah ini baru-baru aja itu saya sekitar usianya 30-an tahun merawat pasien serangan jantung dan kondisinya sangat berat. Dan faktor resikonya adalah rokok. Rokok. Jadi makanya semua faktor resiko penyakit jantung koroner itu berkontribusi menentukan apakah nih pasien akan punya penyakit jantung koroner atau enggak. Rokok elektrik tuh? Rokok elektrik itu, nah sayangnya rokok. Sekarang kan lagi hits-nya nih rokok elektrik. Kan ada rokok elektrik, ada vape kan. Nah kalau vape kan dia lebih ke itu ya, buah-buahan ya kalau nggak salah ya. Nah e-cigarette atau vape itu sayangnya belum ada penelitian yang cohort, maksudnya penelitian yang panjang banget. Jadi apa nih long term resiko jangka panjang dari pemakaian ini. Tetapi secara garis besar bukti penelitian yang terbaru mengatakan walaupun e-cigarette atau rokok listrik atau vape itu resikonya lebih rendah dibanding rokok biasa, rokok nikotin, tetapi prediksi jangka panjangnya adalah dia sama-sama menyebabkan resiko penyakit jantung koroner itu meningkat. Karena apa? Sama. Jadi gini, penyakit jantung koroner itu adalah karena kita memasukkan racun ke dalam pembuluh darah kita, gitu. Nah, e-cigarette itu juga kan zat-zat yang pengganti nikotin itu kita nggak tahu kan itu apa efeknya ke pembuluh darah gitu. Tapi bisa saja secara teori itu juga merusak pembuluh darah, jadi sama aja. Tapi memang saya tidak bisa mengatakan ini baik buruk karena belum ada bukti yang jangka panjangnya, karena memang kan baru temuan baru kan gitu. Tapi ya kalau saya sih lebih baik hindari atau kurangi aja gitu e-cigarette sama vape. Ya sekarang kan dokter praktek di? Saya berpraktek di Rumah Sakit Umum Provinsi di Raja Ampat Tabib di Tanjung Pinang. Ya.
Kalau di RSUP ini pasiennya banyak yang terkena penyakit apa aja, Dok? Jantungnya Penyakit apa jantung koroner sih, penyakit jantung koroner. Rata-rata? Rata-rata. Kebetulan jadi di rumah sakit kita adalah rumah sakit pusat rujukan provinsi. Jadi memang karena kondisi provinsi kita yang kepulauan, yaitu Kepulauan Riau, jadi memang kita tuh terdiri dari sekitar 4.000 pulau ya, termasuk dari Lingga, Natuna, Anambas. Nah, itu rujukannya adalah ke rumah sakit kita, rumah sakit Raja Ampat Tabib. Nah, kebetulan karena memang rumah sakit kita didelegasikan oleh pemerintah provinsi untuk menjadi pusat rujukan provinsi, jadi kita memiliki beberapa layanan, Bu. Mbak, jadi beberapa layanan, salah satunya adalah kateterisasi jantung dan pemasangan cincin jantung, kemudian kita juga bisa lakukan USG jantung atau ekokardiografi. Kita juga bisa lakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan pembuluh darah di kaki. Ya, pembuluh darah di kaki itu namanya USG Doppler. Ya, itu juga bisa kita lakukan di Raja Ampat Tabib, ya, Rumah Sakit Raja Ampat Tabib gitu. Jadi kita memiliki beberapa fasilitas unggulan, ya, salah satunya itu. Gitu. Oke. Untuk saat ini tenaga ahli yang di RSUD Ahmad Tabib? Kebetulan setahu saya di satu Bintan ini itu ada 5 dokter jantung. Nah, tetapi di Raja Ampat Tabib itu ada dua dokter jantung saya, dan nanti ada juga rekan saya yang juga ahli subspesialis untuk pemasangan cincin jantung. Gitu. Jadi kita cukup cukup banyak ya pasien kita ya, dan karena memang kita merupakan pusat rujukan untuk penyakit jantung di Provinsi Kepulauan Riau. Yang belum bisa ditangani di RSUD? Baik, jadi ini belum bisa ditanganin, tetapi kita punya proyeksi, punya plan ya, long term goals lah. Jadi kita berharap akan terutama untuk penyakit jantung koroner, kita berharap bisa membuka layanan bypass atau operasi jantung, ya. Jadi kan pemasangan cincin jantung itu kan dia bukan operasi, tetapi kita menggunakan namanya non invasif. Jadi pasien itu hanya bius lokal masuk semacam infus ke pembuluh darahnya. Nah, itu adalah kateterisasi jantung. Tetapi operasi bypass jantung itu dibuka jantungnya, kemudian digantikan pembuluh darah yang sumbat itu dengan pembuluh darah yang lain gitu. Nah, itu sayangnya, tapi mudah-mudahan proyeksi kita itu akan ada layanan itu di rumah sakit provinsi kita. Ya. Berarti untuk yang bypass untuk penyakit jantung. Ya. Tapi kalau untuk yang kateterisasi jantung sudah berjalan kira-kira sekitar 5 bulan inilah sudah ada layanan kita. Ya. Jadi buat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang ingin melakukan layanan kateterisasi jantung bisa datang ke poli jantung kita, dan kita siap untuk memberikan layanan tersebut. Kalau untuk peserta BPJS bisa? Bisa. Jadi bahkan mau BPJS, umum itu semua dilayani kok. Tapi kenapa banyak masyarakat yang di Kepulauan Riau ya, banyak kalau ada penyakit jantung, ada apa, mereka rata-rata tuh kenapa perginya berobat ke keluar gitu? Mungkin faktornya karena apa? Tidak tahu ya. Karena kan ini memang layanan ini baru buka ya. Oh, ini baru 5 bulan. Baru 5 bulan, Mbak. Jadi sebelumnya memang layanan kateterisasi jantung ini hanya ada di Batam, dan itu pun hanya ada di 2 rumah sakit. Ya. Satu rumah sakitnya mungkin rumah sakit yang di ujung banget, sehingga beberapa masyarakat itu enggan untuk berobat di sana. Ada satu rumah sakit yang punya trademark, itu adalah rumah sakit swasta gitu. Nah, jadi beberapa pasien itu merasa mereka memilih untuk ketimbang saya ke Batam sama-sama keluar pulau, jadi kenapa saya tidak berobatnya di luar gitu. Padahal sebenarnya per bulan Mei waktu itu juga datang dari Kementerian Kesehatan dan langsung diresmikan oleh Pak Ansar, Gubernur Kepulauan Riau, yaitu layanan kateterisasi jantung. Gitu. Untuk yang tidak bisa, ini selain apa tadi? Bypass. Bypass itu, selain bypass apa aja lagi? Yang satu lagi katup jantung juga kita ganti masih belum. Itu bahkan di Batam pun belum bisa.
Oke. Ganti katup jantung itu belum bisa. Ganti katup jantung, kemudian penyakit operasi penyakit jantung bawaan itu koreksi ya, koreksi penyakit jantung bawaan operasinya itu juga belum bisa dilakukan di Kepulauan Riau, masih harus dikirim ke Jakarta ke Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Oke. Berarti yang bisa dilakukan di RSUD di apa RSUD saja? hanya Kita ulang lagi ya, Dok ya. kita ulang lagi, kita kateterisasi jantung dan pemasangan cincin jantung, kemudian USG jantung itu ekokardiografi dan USG Doppler itu untuk USG pembuluh darah di kaki. Gitu, itu Tiga aja. itu aja. Tiga itu aja ya, maksudnya layanan lainnya juga kita itu bisa apa namanya seperti rawat inap, rawat jalan itu bisa kita laksanakan. Oke. Oh, treadmill test juga. Treadmill test itu adalah suatu layanan screening penyakit jantung koroner. Jadi pasien itu kita minta untuk berlari itu di treadmill, kemudian itu akan kita rekam jantungnya. Dari situ kita akan bisa melihat, oke, ini pasien ada risiko penyakit jantung koroner atau tidak, gitu. Nah, itu juga bisa layanannya ada di rumah sakit provinsi di Raja Ampat Tabib. Berarti dokter Saya praktek secara full time di rumah sakit provinsi. nggak ada praktek buka di. Enggak. Oke. Kalau untuk tips nih dok menjaga Oke. kesehatan jantung. Jadi untuk menjaga kesehatan jantung itu secara umum adalah penyakit jantung secara garis besar adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup lifestyle yang buruk ya. Oleh karena itu untuk pencegahannya yang paling penting adalah tetap menjaga pola hidup yang sehat. Pertama satu yaitu adalah pola makan ya. Pola makan yang penting adalah yang bergizi dan cukup. Oke, jadi dan terpenuhi baik makronutrien dan mikronutriennya. Makronutriennya apa? Kita butuh protein, kita butuh lemak, kita butuh karbohidrat tapi dalam jangka dalam kadar yang cukup dan tidak berlebih. Oke, kemudian adalah mikronutrien. Nah, secara garis besar bahwa semua makanan makronutrien ini yang paling baik adalah yang alami. Dalam artian berarti fast food, pemanis masakan, apa sih namanya istilahnya yang sintetis itu juga itu tidak baik untuk tubuh ya. Kemudian rajin berolahraga, tidur yang cukup 6-8 jam, kemudian hindari rokok baik aktif maupun pasif. Karena memang rokok itu seperti yang saya bilang, kita sama saja membakar uang dan memasukkannya racun ke dalam tubuh kita secara sukarela. Oleh karena itu hindari rokok baik aktif maupun pasif ya. Kemudian jaga kesehatan dengan beraktivitas serta berolahraga yang cukup. Yang bisa kita lakukan yaitu adalah aktivitas ringan, yaitu bisa 30 menit sekali dalam sehari. Kemudian dilakukan secara 3-5 kali seminggu. Nah, secara garis besar itu akan menjaga kita dari kemungkinan penyakit jantung koroner. Oke. Untuk satu lagi nih dok, BPJS. Mungkin kan masih ada beberapa masyarakat yang memang agak susah untuk aksesnya untuk penyakit jantung ini ya dok ya. Syarat-syaratnya atau memang apa saja sih yang bisa di-cover oleh BPJS? Jadi untuk pelayanan jantung, jadi seperti ini. Pelayanan BPJS itu berjenjang, Mbak. Jadi klinik Pratama, kemudian rumah sakit tipe C, baru rumah sakit tipe B. Oke. Nah, rumah sakit tipe C itu menerima rujukan-rujukan dari klinik Pratama. Kemudian rumah sakit tipe C, jika mereka merasa tidak mampu untuk menangani, baru mereka mengirim ke tipe B. Sampai sekarang peraturannya seperti itu. Ya, jadi artinya berjenjang. Nah, rumah sakit provinsi itu adalah rumah sakit tipe B karena kita adalah pusat rujukan nasional. Pusat rujukan provinsi sehingga kita adalah rumah sakit tipe B. Artinya apa? Kita menerima rujukan dari rumah sakit tipe C yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya salah satunya RSUD Kota itu tipe C, gitu. RSUD Bintan itu adalah tipe C. Ya, RSUD di Uban, Tanjung Uban itu adalah tipe C, gitu. Nah, teruntuk penyakit jantung, karena misalnya gini nih, ada beberapa fasilitas itu hanya ada di rumah sakit provinsi, yang seperti yang saya tadi bilang tadi ya, gitu. Sehingga dokter-dokter yang di 3 rumah sakit pemerintah
yang ada di Bintan ini, itu mereka bisa mengirim ke tipe B. Tapi dengan catatan rumah sakit tipe C ini buat surat ke tipe B. Artinya apa? Harus tertib administrasi. Jadi pasien-pasien BPJS itu boleh ke tipe B, boleh diberikan layanan jantung asal tertib administrasi. Artinya apa? Dia harus berjenjang. Berarti ke tipe C dulu. Harusnya ke klinik Pratama dulu, baru ke tipe C, baru ke tipe B. Kalau klinik Pratama itu bisa di puskesmas atau di klinik, banyak tuh klinik Pratama ya gitu. Nah, tapi dengan catatan layanan emergensi tidak mengenal kelas, tidak mengenal tipe. Jadi kalau misalnya nih lagi nyeri dada, tiba-tiba nanti salah satu, mudah-mudahan jangan ya, misalnya ada nih pasien nih nyeri dada dan yang dekat sama batu di itu rumah sakit provinsi, langsung aja ke UGD tanpa ngelihat tipe, tanpa ngelihat kelas, itu bisa diterima ya. Dengan catatan dia harus kasus emergensi. Tapi kalau tidak emergensi? Kalau tidak emergensi, misalnya kontrol biasa aja, itu memang ada berjenjang gitu. Itu di cover seluruhnya atau? Di cover. Di cover. Dan kita nggak memandang umum, nggak memandang ini pasien umum, pasien VIP, ini pasien BPJS kelas 3, itu nggak kita nggak memandang itulah. Oke. Ya, terakhir Dok, harapan nih kepada masyarakat di Kepulauan Riau supaya bisa menjaga jantungnya, kenali jantungnya agar tetap hidup sehat. Baik. Jadi memang di bulan September kemarin itu kita pemerintah dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia. Jadi memang pemerintah itu ingin mengingatkan kembali masyarakat bahwa penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu kami dokter jantung di seluruh Indonesia itu dan juga teman-teman tenaga kesehatan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat, tetap rutin untuk minum obat jika memang sudah menderita penyakit jantung, sehingga angka kematian jantung di Indonesia itu bisa lebih kita tekan dan lebih kita turun lah angkanya itu ya, seperti itu. Iya, itu aja Dok? Iya, itu aja. Iya. Terima kasih Dok sudah hadir di studio kami pada hari ini, dan saudara, itulah perbincangan kami dengan dokter spesialis jantung pembuluh darah Dr. Willy Suryawan SPJP VH. Dan terima kasih sudah datang ke studio kami. Dan pemirsa, jantung adalah organ vital yang harus kita jaga. Dan untuk mencegah penyakit jantung kita dapat melakukan beberapa hal yang sudah dibilang oleh Dr. Willy. Dan jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan jantung kita ke dokter. Dengan begitu kita dapat mendeteksi sejak dini adanya penyakit jantung dan dapat penanganan yang tepat. Kenali jantungmu, sayangi jantungmu. Saksikan terus Mata Angin edisi selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.